Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Adi Iswianto, CGP Angkatan 11 Kota Balikpapan, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam memaknai pembelajaran modul 1.1 dan 1.2, saya menggunakan model refleksi 4P, yakni peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada bagian peristiwa, momen penting dan mencerahkan dalam proses mempelajari modul 1.1 yakni refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak adalah dari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian, pendidikan tidaklah hanya mengajarkan ilmu, namun menuntun anak dengan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Dan budi pekerti sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Hal ini diharapkan menjadi karakter anak. Dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya menyadari bahwa nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, peran seorang guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Sedangkan momen menantang dalam proses mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah melakukan perubahan pemikiran dan perubahan perilaku pada diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang telah dipelajari. Mengimplementasikan secara konsisten pemikiran dan nilai-nilai yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan tugas-tugas selama program guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, kaitan antara kedua modul tersebut adalah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak atau murid agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sehingga terbentuk budi pekerti. Maka guru harus memberikan proses pendidikan yang berpusat pada murid atau menghamba pada murid dengan menyadari dan memahami nilai-nilai serta melaksanakan perannya sehingga memberikan dampak yang nyata. Bagian kedua dari model refleksi 4P adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, hal yang saya rasakan atau hal yang dirasakan adalah yang pertama, saya merasa bersalah karena tidak melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian saya merasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk belajar dan melakukan perbaikan. Namun saya juga merasa khawatir untuk bisa melaksanakan perbaikan secara konsisten. Bagian selanjutnya dari model refleksi 4P adalah pembelajaran. Hal yang saya pikirkan sebelum momen adalah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan cara yang menurut saya baik dan sederhana, bukan menyesuaikan kebutuhan murid. Kemudian hanya berfokus pada penyampaian materi dan ketercapaian materi. Saya juga melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Saya juga hanya melihat hasil evaluasi dari nilai dan berpatokan pada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Saya juga seringkali menyamaratakan perlakuan ke semua murid dan menghakimi murid tanpa tahu latar belakangnya. Sedangkan hal-hal yang saya pikirkan setelah momen adalah tugas guru bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, namun menuntun
menuntun siswa dengan melakukan pembelajaran secara holistik, mencakup kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Setiap siswa adalah individu unik yang sudah sepantasnya bisa berkembang sesuai kekuatan diri. Guru hanya berkewajiban menuntun secara optimal, karena pendidikan sesungguhnya menghamba pada anak. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, tidak akan bermanfaat jika hal-hal yang dipelajari tidak diterapkan. Maka rencana penerapan yang akan dilakukan berdasarkan nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Penerapan yang pertama berdasarkan nilai berpihak pada murid adalah melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, memberikan kesempatan murid untuk bereksplorasi, dan memberikan kebebasan murid untuk berpendapat. Penerapan berdasarkan nilai mandiri adalah mengikuti pelatihan mandiri dan aktif mengikuti kegiatan di berbagai komunitas. Untuk penerapan berdasarkan nilai reflektif, saya memanfaatkan hasil supervisi dari rekan sejawat dan hasil validasi dari pengawas untuk perbaikan pada proses pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi di akhir pembelajaran bersama murid dan menggunakan hasil refleksi tersebut untuk pembelajaran berikutnya. Penerapan berdasarkan nilai kolaboratif adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat satu mata pelajaran dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kemudian bekerja sama dengan kepala sekolah dalam rangka peningkatan mutu sekolah. Dan bekerja sama dengan rekan sejawat dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah penerapan berdasarkan nilai inovatif. Saya mengeksplorasi kemampuan untuk penerapan metode belajar, program, dan optimalisasi teknologi, seperti contohnya membuat modul digital. Saya juga melakukan optimalisasi pada sumber daya atau aset yang ada di sekolah untuk kemajuan sekolah. Demikian pemaparan hasil koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.